Mengenakan armor pertempuran paduan, Xiao Chen telah mengaktifkan garis keturunannya dan memasuki kondisi bela diri dan jiwa sebagai satu, memasuki kondisi puncak terkuatnya. Kemudian, ia harus menggunakan jurus pembunuh terkuatnya. Apa itu iblis? Aku bersukacita bersama dengan semua hal. Hanya dengan satu jurus dalam kondisi terkuatnya, ia membunuh semua mastif dalam jarak 500.000 kilometer. Saat garis keturunan Xiao Chen perlahan-lahan dinonaktifkan, dan ia menarik diri dari kondisi bela diri dan jiwa sebagai satu, ia merasa segar kembali. Meskipun menguras semua energi esensi sejati dan energi jiwanya, ia penuh dengan energi alih-alih kelemahan. Aku berhasil menembus. Dengan pencerahan ini, Xiao Chen berhasil menembus hambatan terakhir dari tokoh penguasa kesempurnaan agung, menjadi tokoh penguasa puncak. Semua kelelahan dan kelemahannya tersapu, dan kekuatannya semakin meningkat. Pepatah lama, semua sumber daya di dunia tidak dapat dibandingkan dengan momen pencerahan, mengandung beberapa kebenaran. Wosh, wosh, wosh. Sosok Xiao Chen berkelebat saat ia bergerak secepat kilat, tiba di depan mayat mastif putih itu. Kekuatan mastif putih itu hanya setingkat kaisar berdaulat setengah langkah. Mengingat kekuatan Xiao Chen, dia tidak akan merasakan tekanan apapun jika dia sendirian. Ini karena binatang palsu berbeda dari manusia. Mereka tidak tahu teknik bela diri, domain Dao, atau bahkan kondisi mental. Dalam kultivasi yang sama, yang biasa-biasa saja tidak dapat menandingi binatang palsu. Di sisi lain, binatang palsu yang tidak istimewa tidak dapat mengalahkan bakat yang luar biasa. Namun, mastif putih ini berhasil membahayakan Xiao Chen beberapa kali. Melawannya sendirian juga tampak agak sulit. Jika bukan karena akhirnya memahami lukisan dari pedang iblis dewa palsu Simu, Xiao Chen akan berakhir dengan kemenangan yang menyedihkan bahkan jika dia menang. Dia juga masih harus menghadapi mastif yang tersisa. Kecerdasan seperti itu mengilhami rasa takut. Xiao Chen merasa penasaran, apa yang istimewa dari mastif putih ini? Mengapa begitu sulit untuk dihadapi? Dibandingkan dengan mayat mastif lainnya, mayat mastif putih memudar dengan sangat lambat. Setengah dari tubuhnya masih ada di sana. Apa ini? Xiao Chen mengangkat alisnya sedikit setelah melihat liontin giok hitam di kepala mastif putih yang memudar. Jelas, liontin giok ini berasal dari seorang pembudidaya. Seekor binatang palsu tidak akan menumbuhkan benda seperti itu di kepalanya. Ekspresi Xiao Chen segera berubah sedikit, menjadi agak cemberut. Seseorang telah mengendalikan mastif putih ini. Seseorang memasang perangkap untuknya, menunggunya untuk melompat ke dalamnya saat mastif itu mulai melarikan diri. Tidak, setelah Xiao Chen membunuh mastif selama sebulan penuh, orang itu akhirnya menemukan kesempatan untuk memasang jebakan ini. Jika Xiao Chen mati, rencana ini akan sempurna. Bagaimanapun, beberapa talenta luar biasa telah mati karena binatang palsu. Selama sebulan terakhir, banyak orang telah melihat Xiao Chen membunuh mastif dengan panik. Mengatakan bahwa Xiao Chen mati dalam balas dendam mastif terdengar masuk akal dan tidak akan menarik kecurigaan apapun. Itu benar-benar sempurna. Liontin giok hitam itu tidak lagi memiliki energi spiritual. Itu tampak seperti batu hitam biasa. Xiao Chen mengambil liontin giok hitam itu dan memeriksa sekelilingnya. Pelakunya jelas memiliki banyak pertimbangan saat menyusun rencana seperti itu. Entah orang ini takut terungkap atau tidak berada di Ice Fire Wasteland. Siapa yang akan membunuhku? Xiao Chen menatap liontin giok hitam itu dan berpikir keras. Pikirannya berpacu, memikirkan banyak hal. Banyak wajah muncul di benaknya. Namun, dia tiba-tiba tertawa pada akhirnya. Xiao Chen mengepalkan tangan kanannya erat-erat, menghancurkan liontin giok hitam itu menjadi bubuk. Kemudian, dia membiarkan bubuk itu tumpah dari tangannya. Tidak penting untuk mencari tahu siapa orang itu. Yang penting adalah dia selamat. Selama dia terus bertahan hidup, kebenaran akhirnya akan terungkap. Tidak ada gunanya berpikir berlebihan. Dia berhasil mendapatkan pencerahan, membuat terobosan dalam kultivasinya dan mendapatkan banyak pemahaman tentang martial Dao-nya. Tidak perlu membuang waktu untuk ini. Demon Blood Vulture, keluar. Xiao Chen memanggil Demon Blood Vulture. Sekarang setelah dia menembus kemacetannya, dia tidak lagi membutuhkan begitu banyak Primeval Divine Liquid. Tuan, ada apa? Setelah terbangun, Demon Blood Vulture muncul, tampak lemah.
Dia tercengang melihat sejumlah besar Primeval Divine Liquid di sekitarnya. Ya ampun, Tuan, bagaimana Anda melakukannya? Untuk berpikir bahwa Anda membunuh semua mastif ini. Xiao Chen melirik mayat mastif putih itu, yang belum sepenuhnya memudar. Hentikan omong kosong itu, cepat konsumsi semua ini, semuanya untukmu. Mayat mastif putih itu juga milikmu. Aku tidak akan menentangmu untuk itu. Burung nasar darah iblis merasa seperti sedang bermimpi. Benarkah? Sejak kapan aku bercanda? Gagaga. Terima kasih, Guru. Kalau begitu, aku tidak akan berdiri dalam upacara. Mereka hanya sekelompok sampah. Untuk berpikir bahwa mereka ingin menelanku yang hebat ini. Mungkin aku bisa membuat terobosan dengan kesempatan ini. Burung nasar darah iblis yang lemah segera bersemangat dan mengeluarkan teriakan aneh. Kedengarannya sangat arogan dan sombong. Xiao Chen melihat sekeliling dan menemukan tempat terpencil. Kemudian, dia mengeluarkan lukisan pertama yang dibawa Lu Benwei padanya. Pegunungan yang rimbun, air yang hijau, awan putih, dan burung bangau liar yang terbang santai di langit. Sebelumnya, Xiao Chen tidak dapat memahaminya. Dia hanya bisa merasakan samar-samar bahwa lukisan itu mengandung dao yang tidak dapat dijelaskan. Seharusnya ada warisan teknik pedang khusus di dalamnya. Sayangnya, Lu Benwei tidak mengatakan apa-apa, dan Xiao Chen bahkan tidak melihat pedang jahat Simu. Ketika Xiao Chen sepenuhnya fokus untuk meningkatkan dao pedang sempurnanya hingga batasnya, dia akhirnya memahaminya. Mungkin aku dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menambal dao pedangku sekaligus dan memahami domain dao pedang. Cahaya terang melintas di mata Xiao Chen saat dia menatap lukisan itu. Pegunungan yang rimbun, air yang hijau, dan awan putih dalam lukisan itu semuanya menjadi hidup di matanya, menunjukkan daunnya. Kemudian, dia melepaskan lukisan itu. Meskipun tidak ada kekuatan eksternal, lukisan itu tetap mengambang di depannya. Semua hal bersukacita bersama. Ini adalah pemahamanku. Dao pedang sempurnaku jelas mendapat manfaat dari ini. Jika aku bisa membuat terobosan lebih jauh dan memperoleh lebih banyak pemahaman, aku pasti bisa memahami domain dao pedang. Ekspresi Xiao Chen berubah semakin tegas saat dia menatap lukisan itu, perlahan-lahan tenggelam di dalamnya dan melupakan segalanya. Xiao Chen lupa dao pedang sempurna miliknya, dia lupa di mana dia berada, dia lupa tujuan awalnya di sini. Rasanya seperti dia tersesat dalam lukisan itu. Wus! Setelah beberapa saat, lukisan di hadapan Xiao Chen terbakar dengan ganas. Ini mengejutkannya hingga tersadar. Sebelumnya, Xiao Chen merasa seperti telah bermimpi lama. Dalam mimpi itu, dia telah berubah menjadi batu, menjadi sungai, menjadi gunung yang tinggi. Bukan karena jiwanya terikat pada hal-hal itu tetapi seperti dia benar-benar menjadi gunung yang tinggi dan sungai itu. Dia bisa merasakan keagungan gunung, kegembiraan sungai, ketenangan pohon, dan berbagai emosi lainnya. Xiao Chen telah melupakan semua hal lain dalam mimpi ini. Sekarang setelah dia terbangun, lukisan di hadapannya terbakar. Xiao Chen maju dengan tergesa-gesa untuk memadamkan api. Ini adalah sesuatu yang diberikan dewa palsu kepadanya. Itu tak ternilai harganya. Masalah utamanya adalah tidak ada yang mengatakan apakah ini hadiah atau bukan. Jika pihak lain memintanya kembali, Xiao Chen tidak akan bisa menangis meskipun dia ingin. Namun, api membakar terlalu cepat. Pada saat Xiao Chen bereaksi, lukisan itu sudah terbakar dan berubah menjadi abu. Burung nasar darah iblis perlahan turun dari langit saat Xiao Chen mendesah tak berdaya. Kemudian, dia bertanya, berapa lama aku menghabiskan waktu untuk memahami? Guru, Anda mempertahankan postur aneh Anda selama total 10 hari. Hanya 10 hari. Mengapa aku merasa seperti berabad-abad berlalu? Xiao Chen bergumam, merasa agak kecewa. Kemudian, dia mengamati sekelilingnya dan menemukan mereka sangat mistis. Seluruh Ice Fire Wasteland tampak telah berubah di matanya. Dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan terkejut menemukan bahwa dunia benar-benar berbeda. Tanpa berusaha merasakannya, dia bisa merasakan aliran semua hal. Dia bahkan bisa melihat angin. Angin tidak terlihat. Jika tidak ada titik acuan, tidak akan ada cara untuk menyadarinya. Namun, bagi Xiao Chen, angin menjadi seperti anak kecil yang melompat-lompat. Pengalaman ini terasa sangat mistis.
Meskipun kecakapan tempurnya tidak meningkat karena ini, keajaibannya tak terlukiskan. Sayangnya, aku masih sedikit malu dengan domain saber Dao. Aku merasa bahwa jika aku memiliki dewa palsu yang memberiku petunjuk, aku akan segera memahaminya. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia menoleh untuk melihat burung nasar darah iblis. Dia terkejut melihat bahwa matanya berwarna emas. Semua bulunya telah memperoleh garis emas samar. Tampaknya telah mengalami beberapa perubahan halus. Ini, Guru, terima kasih banyak telah memberiku ini. Garis keturunanku yang bermutasi tampaknya telah membaik lebih jauh. Rasanya seperti aku telah kembali ke bagaimana leluhurku. Kekuatanku saat ini sekarang 50% lebih tinggi dari 10 hari yang lalu. Xiao Chen tersenyum dan berkata, peningkatanmu bahkan lebih besar dariku. Aku tidak berani membandingkan diriku dengan guru. Sekarang, burung nasar darah iblis telah sepenuhnya tunduk pada Xiao Chen. Ia tidak lagi berani menunjukkan sisi arogan dan sombongnya padanya. Tepat pada saat ini, ekspresi Xiao Chen sedikit berubah. Kemudian, dia melihat ke tanah kosong di bawahnya dan bergumam, aneh, mengapa aku merasakan tanah bergelombang seperti ada ombak. Xiao Chen melihat dengan saksama dan menemukan bahwa tanah memang tidak bergerak. Dia tidak dapat menahan perasaan aneh. Apa yang terjadi? Guru, apa itu? Burung nasar darah iblis bertanya kepada Xiao Chen. Ketika angin meniup abu lukisan itu, terlihatlah bercak cahaya merah tua. Abunya berhamburan, meninggalkan setetes darah segar. Tidak disangka ada setetes darah aneh yang tersembunyi di dalam lukisan yang diberikan pedang iblis Simu kepadanya. Apakah senior Simu tahu tentang ini? Darah melambangkan kebencian, kemarahan, dan rasa sakit. Itu biasanya dikaitkan dengan emosi negatif. Namun, meskipun setetes darah ini memberinya perasaan aneh, itu tidak terasa jahat. Sebaliknya, itu bahkan terasa hangat, sama sekali tidak menjijikkan. Wus! Tepat ketika Xiao Chen merasa bingung, darah memasuki telapak tangannya. Telapak tangannya segera bersinar dengan cahaya merah, dan pemandangan gunung, sungai, awan putih, dan burung bangau liar terlintas dalam benaknya. Ini adalah darah roh gunung dan sungai dalam lukisan itu. Xiao Chen tiba-tiba terbangun. Semua hal memiliki roh. Gunung-gunung dan sungai-sungai dalam lukisan yang diberikan Simu kepadanya telah menjadi iblis. Adapun mengapa lukisan itu terbakar, itu karena gunung-gunung dan sungai-sungai telah maju dengan cepat saat Xiao Chen memahami lukisan itu. Namun, lukisan itu tidak dapat menampung bentuk-bentuk kehidupan ini. Jadi, lukisan itu terbakar dan meninggalkan setetes darah iblis ini. Ketika darah itu menyatu dengan telapak tangan Xiao Chen, pemandangan dalam benaknya menghilang, digantikan oleh teknik pedang, semua hal bersukacita bersama. Xiao Chen telah memperoleh jurus warisan pedang iblis. Lebih jauh lagi, warisan ini bahkan lebih kuat dari milik Lu Benwei, karena Xiao Chen telah menerima setetes darah iblis. Xiao Chen dengan sempurna memperoleh warisan yang unik baginya. Xiao Chen dengan hati-hati memahami warisan pedang iblis ini. Setelah dia mengumpulkan pikirannya, tatapannya jatuh pada tangan kirinya. Tetesan darah itu menyatu dengan telapak tangan kirinya. Kemudian, lambang aliansi surgawi yang terdiri dari 7 pecahan emas di bagian belakang sarung tangan armor pertempuran paduannya mulai mengalir seperti darah segar. Klik, Xiao Chen terus menonton. Ketika lambang itu berhenti bergerak, bintang lain dari 9 bintang yang mengelilingi karakter dewa itu menyala. Xiao Chen terkejut. Armor pertempuran paduannya mencapai 2 bintang. Dari mana darah yang tertinggal setelah lukisan itu terbakar berasal? Tidak disangka bahwa armor pertempuran paduan mencapai 2 bintang. Tentu saja, semua orang ingin menaikkan peringkat armor pertempuran paduan mereka. Namun, itu adalah pekerjaan besar dan membutuhkan banyak bahan dewa. Kemudian, mereka perlu menyerahkan sarung tangan itu ke aliansi surgawi untuk ditempa ulang. Namun, hanya setetes darah iblis yang memungkinkan armor pertempuran paduan meningkat 1 bintang. Xiao Chen telah mendengar reputasi Simu di ibu kota ilahi domain suci. Dia sekarang tahu bahwa senior ini adalah dewa palsu yang sangat kuat. Keterampilan pedangnya telah mencapai kesempurnaan, dan dia dapat dianggap yang terbaik di antara para pendekar pedang dewa palsu teratas. Simu adalah orang yang memberi Xiao Chen lukisan itu. Karena darah iblis memiliki efek yang luar biasa, itu jelas merupakan berkah yang ditinggalkan olehnya.
Cahaya terang bersinar di mata Xiao Chen. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, kultivasi saya telah mencapai puncak tokoh berdaulat. Sekarang setelah saya memahami gerakan pedang iblis ini, semua hal bersukacita bersama, tokoh berdaulat yang menentang surga tidak lagi cocok untuk saya. Saat ini, tidak ada banyak celah dalam kultivasi antara kaisar berdaulat setengah langkah dan saya. Hanya saja saya belum menggabungkan domain Dao dan energi jiwa saya untuk membentuk segel ilahi. Namun, saya memahami bela diri dan jiwa sebagai satu, menggabungkan keinginan jiwa saya dengan Dao bela diri saya. Aku dapat dengan mudah mengeluarkan semua kemampuan bertarungku dan, dengan sedikit usaha, mengeluarkan 120%, atau bahkan 150% kekuatanku. Kultivator biasa sudah luar biasa jika mereka dapat mengeluarkan 80% kekuatan mereka. Mereka yang dapat mengeluarkan 100% kekuatan mereka sangat jarang. Mereka yang dapat mengerahkan lebih dari 100% kekuatan mereka hanya dapat melakukannya di bawah beberapa kondisi khusus atau setelah mengonsumsi pil obat. Beberapa efek samping tidak dapat dihindari. Namun, Xiao Chen menguasai martial dan Soul Aswan. Dia dapat mengeluarkan lebih dari 100% kekuatannya tanpa rasa khawatir. Hanya titik ini saja memungkinkannya untuk melampaui banyak kaisar berdaulat setengah langkah. Dengan martial dan Soul Aswan dan kartu trufku yang lain, kekuatanku saat ini seharusnya berada di antara kaisar martial setengah langkah dan kaisar palsu. Namun, karena aku belum melihat kaisar palsu yang sebenarnya, aku tidak dapat menguji kekuatanku yang sebenarnya. Saat Xiao Chen merenung, dia mengangkat alisnya dan tersentak pelan. Tanah bergelombang lagi di matanya. Aneh, adegan yang sama muncul 2 kali. Bahkan jika itu ilusi, itu pasti aneh. Setelah memahami all things rejoicing together, Xiao Chen merasa seperti telah memperoleh kemampuan ekstra, kemampuan untuk memahami hakikat sejati segala sesuatu. Sambil sedikit mengernyit, ia membungkuk dan menyentuh tanah dengan satu tangan. Jelas, gurun itu tidak benar-benar bergelombang seperti ombak, tanahnya masih datar. Ia memejamkan mata dan menekan tangannya ke tanah. Tiba-tiba, karakter dewa di bagian belakang sarung tangan kirinya, yang telah ternoda merah oleh tetesan darah, memancarkan cahaya merah yang menembus tanah. Wosh! Pada saat berikutnya, Xiao Chen langsung melihat seluruh Ice Fire was talent. Tanah tampak berubah transparan di matanya. Ada 18 aliran api, tampak seperti pembuluh darah, di bawah tanah gurun es. 18 aliran ini membentuk jaringan yang rumit. Gelombang yang dilihat Xiao Chen sebelumnya sebenarnya adalah energi berapi yang berdenyut di bawah tanah. Energi itu sangat mengerikan, tampak seperti bisa menghancurkan seluruh Ice Fire was talent kapan saja. Begitu Xiao Chen mengangkat tangannya, berbagai pemandangan misterius itu lenyap. Ice Fire was talent kembali normal di depan matanya. Sungguh perasaan yang misterius, Xiao Chen kagum dalam hatinya. Dia tidak pernah memiliki pengalaman seperti itu sebelumnya. Sepertinya aku harus bertemu senior Simu setelah aku kembali, tidak peduli apapun. Aku harus mengklarifikasi apa sebenarnya yang terjadi dengan setetes darah Vien ini. Untuk saat ini, Xiao Chen mengungkapkan ekspresi gembira. Ternyata ada 18 urat api yang berpotongan di bawah Ice Fire was talent. Sebelumnya, berdasarkan apa yang dirasakan Xiao Chen, 18 urat api ini terbagi menjadi yin dan yang. 9 urat api melambangkan dingin yang ekstrim, dan 9 urat api lainnya melambangkan panas yang ekstrim, kebalikannya. Tidak heran tempat ini disebut Ice Fire was talent. Mungkin inti sejati benua ini adalah 18 urat api yang saling bersilangan. Setelah terakumulasi selama ribuan tahun, terbentuklah Ice Fire was talent. Tanahnya terbuat dari es, dan langit memiliki kepingan salju api yang melayang turun. Setelah beberapa saat berpikir, Xiao Chen menyimpulkan bahwa ia dapat mengambil kesempatan ini untuk menyerap urat api ini untuk memelihara Heavenly Snow Divine Flame dan Universe Origin True Flame miliknya. Api Primal Chaos Grade memiliki total 9 tingkatan. Heavenly Snow Divine Flame milik Xiao Chen dan Universe Origin True Flame sudah berada di tingkat 5. Jika seseorang ingin meningkatkan tingkatan apinya, seseorang perlu menghabiskan sejumlah besar koin dewa palsu untuk berbagai api. Satu-satunya masalah sekarang adalah bagaimana cara memasuki bawah tanah Ice Fire was talent. Semakin dalam seseorang masuk, semakin keras esnya.
Ketika seseorang mencapai kedalaman 10 km, es di bawah tanah akan lebih keras daripada beberapa material ilahi. Bahkan seorang kaisar berdaulat akan merasa sulit untuk menghancurkannya. Namun, ketika Xiao Chen menggunakan karakter dewa yang diwarnai oleh darah Vien, dia melihat seluruh Ice Fire Wasteland. Baginya, memecahkan es tidak akan terlalu sulit. Es bawah tanah yang luas memiliki titik-titik lemah. Selama dia menargetkan titik-titik lemah dan menghubungkannya, dia bisa masuk jauh ke bawah tanah. Xiao Chen meletakkan tangan kanannya di tanah lagi. Ketika dia mengaktifkan karakter Dewa Merah Tua, pemandangan menakjubkan itu muncul sekali lagi. Bawah tanah tampak hampir sepenuhnya transparan, memungkinkannya untuk melihat segalanya. Selain urat api, ia bahkan melihat biji tersembunyi dan material ilahi. Gurun es api ini telah ada selama beberapa zaman. Secara alami, ia dapat menghasilkan material ilahi sejati. Namun, Xiao Chen tidak memperhatikan hal itu untuk saat ini. Ia hanya fokus mencari titik lemah bawah tanah. Setelah beberapa saat, ia menarik tangannya, setelah memetakan bawah tanah secara mental. Wosh, wosh, wosh. Sosok Xiao Chen melintas setelah ia menarik tangannya. Kemudian, ia tiba di bagian tanah yang tampaknya biasa. Ini tempatnya. Setelah memverifikasi sekelilingnya, ia mendaratkan serangan telapak tangan di tanah. Retak, retak. Beberapa lapisan tanah segera pecah. Ia mengguncang gurun yang luas dengan serangan telapak tangan sederhana, membuatnya terasa seperti gempa bumi. Tempat ini adalah titik lemah bawah tanah yang rumit. Xiao Chen menggunakan kekuatan penuhnya, dan sebuah celah muncul di tanah. Tanpa ragu, ia melompat ke dalamnya. Ketika ia mendarat, udara dingin melonjak dari segala arah. Lapisan es muncul di armor pertempuran paduan. Setiap kali dia melangkah, es itu berkumpul menjadi es, memperlambat gerakannya. Ini benar-benar dingin. Kalau saja aku tidak mengenakan armor pertempuran paduan untuk perlindungan, turun ke bawah akan menjadi kesalahan besar. Energi esensi sejati Xiao Chen melonjak dan menghancurkan es. Dia merasa agak takut, dia baru saja berada di kedalaman 10 km dan masih harus berjalan lebih jauh. Meski begitu, dia sudah mengalami kesulitan di sini. Setelah mendarat, dia melihat gua baru di depannya. Mengikuti peta mentalnya, dia menelusuri banyak cabangnya yang bersilangan di es bawah tanah. Dia bergerak sangat lambat, karena terlalu dingin. Sesekali, dia berhenti untuk melepaskan es dari armor pertempuran paduannya. 1 jam kemudian, jalan buntu muncul di depan Xiao Chen, terhalang oleh es tebal dan keras. Pada kedalaman ini, es bawah tanah sudah sekuat material ilahi. Secara logika, seharusnya sangat sulit untuk dihancurkan. Namun, jika Xiao Chen telah mengambil jalan yang benar, dinding es di depannya ini seharusnya juga menjadi titik lemah. Dia melayang ke udara dan meninju. Tinjunya langsung mati rasa, perasaan yang tidak menyenangkan. Namun, dia hanya meninggalkan bekas samar di es keras di depannya, tidak banyak yang berubah. Apakah aku salah ingat? Xiao Chen mendesah pelan dan bersiap untuk melemparkan pukulan lagi. Retak, retak, retak. Retakan tiba-tiba menyebar melalui dinding es di depan. Kemudian, itu meledak dengan suara bang yang keras. Xiao Chen merasa situasinya tidak baik. Dia menyilangkan lengannya di depan dirinya, dan formasi di armor pertempuran paduan diaktifkan secara otomatis, membentuk perisai cahaya listrik di depan. Namun, masih terlambat. Dampak ledakan itu langsung menjatuhkan Xiao Chen ke udara. Gua itu bergetar hebat sekali lagi. Es di atasnya tampak runtuh juga, bongkahan es terus berjatuhan. Xiao Chen menurunkan tangannya dan melihat. Ekspresinya berkedip saat dia segera mengeksekusi 9 variasi cakrawala ilahi. Bergerak dengan kecepatan kilat, dia menyerbu melalui lorong yang terbuka. Saat dia menghilang dari tempat asalnya, atap es runtuh. Ketika Xiao Chen melihat ke belakang, dia melihat bahwa jalan kembali terhalang seluruhnya. Medan telah berubah. Mungkin akan agak sulit untuk kembali sekarang. Ketika Xiao Chen memasuki gua, dia belum memikirkan semuanya. Sekarang, dia menemukan bahwa ini memang masalah. Aku harus melanjutkan. Selama api sejati asal semesta dan api ilahi salju surgawiku dapat bermanfaat, semua ini akan sepadan. Mengikuti rute dalam ingatannya, Xiao Chen menerobos berbagai titik lemah, menghubungkannya dan masuk lebih dalam.
Tanah berguncang beberapa kali, mengubah terowongan. Para kultivator yang menjalani pelatihan pengalaman di atas tanah merasa gelisah, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Aku menemukannya. Setelah beberapa kali mundur dan mengembara di bawah tanah selama sekitar 6 jam, Xiao Chen akhirnya menemukan urat api. Urat api yang bergelombang itu murni dan padat, tampak seperti sungai yang mengalir deras tanpa henti. Untungnya, Xiao Chen memiliki armor pertempuran paduan. Tidak seperti material ilahi lainnya, paduan ini sangat tahan terhadap panas. Jika dia mengenakan armor dari bahan ilahi lainnya, dia tidak akan mampu menahannya bahkan dengan tubuh ilahi yang diperoleh. Tidak hanya itu, armor pertempuran paduan juga memiliki fungsi isolasi yang sangat baik, secara signifikan mengurangi tekanan padanya. Energi yang sangat murni yang dikaitkan dengan api. Kejutan yang menyenangkan memenuhi mata Xiao Chen. Dia tidak merasakannya dari atas tanah. Tetapi setelah mengamatinya dari jarak yang begitu dekat, dia tahu bahwa dia telah menemukan harta karun. Jika dia dapat menyerap 10% dari api ini, api sejati asal semestanya mungkin dapat naik ke peringkat 6. Ini akan menghemat 100.000 koin dewa palsu. Saat Xiao Chen berdiri di atas, emosinya berfluktuasi, dia merasa seperti sedang bermimpi. Xiao Chen benar-benar berterima kasih kepada orang yang mengendalikan Mastif untuk membunuhnya. Jika bukan karena orang itu, bagaimana dia bisa memahami semua hal bersukacita bersama dan mendapatkan setetes darah iblis setelahnya? Bahkan jika dia adalah kaisar berdaulat, dia harus menghabiskan waktu puluhan tahun atau berabad-abad mencoba menjelajahi tempat ini tanpa darah iblis. Mungkin hal ini bisa saja terjadi jika dia adalah dewa palsu, tetapi itu masih sulit dikatakan. Tentu saja, lebih mungkin kaisar berdaulat atau dewa palsu tidak bisa merasakan 18 urat api di bawah Ice Fire Wasteland sejak awal. Boom! Xiao Chen merentangkan telapak tangannya, dan gumpalan api emas muncul. Ini adalah api asal dari api sejati asal semesta, api surgawi yang diperolehnya di alam Kunlun. Maju! Xiao Chen dengan lembut mendorong telapak tangannya ke depan. Gumpalan api asal ini perlahan turun dan melayang di atas urat api. Urat api menyembur seperti sungai yang mengamuk. Xiao Chen duduk bersila, dan energi jiwanya melonjak. Segera, api asal mulai berputar. Hisapan datang dari api asal, dan suara keras terdengar. Api memercik dari urat api, mengalir menuju api asal. Api asal api sejati asal semesta seperti seorang kultivator yang menyerap cairan asal saat dengan bersemangat menyerap dan memurnikan api dari urat api. Xiao Chen memejamkan mata dan mengedarkan energinya. Dia dengan santai mengendalikan api sejati asal semesta untuk menyerap dan memurnikan api. Lambat sekali, 1 jam kemudian, Xiao Chen dengan ganas membuka matanya. Urat api itu luas dan tak terbatas seperti lautan yang sangat besar. Meskipun api asal menyerap api dengan kecepatan tinggi, itu masih belum cukup. Pada tingkat ini, aku harus menghabiskan 2 hingga 3 tahun untuk menyerap 1/10 dari urat api ini. Tidak, aku tidak bisa menunggu selama itu. Tekad melintas di mata Xiao Chen. Dia berdiri dan menatap urat api itu dengan penuh pertimbangan. Urat api ini menyembur tanpa henti, tetapi kemana ia menyembur? Apakah semua urat api lainnya menyembur tanpa henti dan menuju ke tempat yang sama? Jika aku dapat menemukan titik pertemuan urat api ini, aku dapat menghemat banyak waktu. Namun, urat api ini saja sudah terasa agak tak tertahankan. Seberapa mengerikankah titik pertemuan 18 urat api itu? Aku akan memaksakan diri. Xiao Chen hanya ragu-ragu selama 1 detik sebelum mengambil keputusan. Dia melompat turun dan menarik kembali api sejati asal semesta ke dalam tubuhnya. Kemudian, dia memasuki urat api itu. Whoosh! Urat api itu lebih dari 10 kali lebih cepat dari teknik gerakan Xiao Chen. Di tengah nyala api yang menyembur, Xiao Chen menggunakan energi esensi sejatinya untuk mengaktifkan armor pertempuran paduan dengan kekuatan penuh, untuk mencegah dirinya ditelan oleh api dan aliran yang cepat itu. Betapa berbahayanya. Untungnya, armor pertempuran paduanku telah mencapai peringkat bintang 2. Kalau tidak, akan sulit untuk menanggung ini. Xiao Chen menghela napas tertahan saat armor pertempuran paduannya bertahan di derasnya api, meskipun nyaris. Hal terpenting yang harus dilakukan sekarang adalah mengikuti arus dan mencapai titik pertemuan 18 urat api.
Seiring berjalannya waktu, Xiao Chen merasa panasnya semakin sulit ditahan. Bahkan dengan armor pertempuran paduan yang melindunginya, tubuhnya sudah memerah, perlahan-lahan mulai matang. Xiao Chen tahu bahwa ia semakin dekat dengan tempat urat api lainnya berada. Tantangan terbesar akan datang ketika semua urat api telah hadir. 18 urat api terbagi menjadi yin ekstrim dan yang ekstrim. Mereka berpotongan dalam variasi yang rumit. Tuan, armor pertempuran paduan Anda tampaknya mulai melunak. Suara burung nasar darah iblis bergema di benak Xiao Chen. Ketika ia melihat, armor pertempuran paduannya memang perlahan melunak. Setelah memperhatikan ini, Xiao Chen merasa agak bingung. Ini adalah fungsi perlindungan diri armor pertempuran paduan. Jika armor pertempuran paduan tidak dapat bertahan lagi, ia akan mencair dan mengalir kembali ke sarung tangan. Pada saat itu, Xiao Chen akan berada dalam masalah besar. Apa yang harus saya lakukan? Tanpa perlindungan armor pertempuran paduan, aku tidak dapat bertahan lebih dari 5 menit di urat api ini sebelum mencair. Bahkan jika tubuh ilahi yang kuperoleh telah bangkit sekali, ia tetaplah tubuh yang terbuat dari daging dan darah. Hanya naga berdarah murni yang dapat menahan panas seperti itu. Armor pertempuran paduan melunak dengan kecepatan yang lebih cepat, mengejutkan Xiao Chen. Oh tidak, aku akan mencapai titik pertemuan 18 urat api. Sudah berakhir, aku akan mati di tempat terkutuk ini. Armor pertempuran paduan akhirnya berubah kembali menjadi cairan perak yang perlahan mengalir kembali ke sarung tangan. Namun, Xiao Chen terus terseret ke titik pertemuan urat api. 18 urat api yang membentang di Ice Fire Wasteland berkumpul di tempat itu. Xiao Chen sudah merasa satu urat api agak tak tertahankan. Sekarang, urat api itu menyeretnya ke tempat 18 urat api bertemu, sementara dia telah kehilangan perlindungan armor pertempuran paduan. Apakah ada cara untuk bertahan hidup? Dengan pikiran itu, Xiao Chen merasa bahwa dia mungkin akan mati di tempat ini. Saat tubuhnya memanas, dia menjadi terpanggang sampai kesadarannya goyah. Napasnya melemah, dan pikirannya menjadi kabur. Saat tubuhnya terus tenggelam, suara keras tiba-tiba terdengar di telinganya. Xiao Chen mengerti apa yang telah terjadi. Dia telah tiba di titik pertemuan 18 urat api. Kemudian, dia pingsan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Xiao Chen dengan grogi membuka matanya dan mendapati dirinya berada di dasar danau dengan tubuhnya perlahan melayang. Aku hidup, hanya satu urat api yang hampir membakarku sampai mati. Kalau dipikir-pikir aku tidak langsung mati di persimpangan 18 urat api itu. Yang dilihat Xiao Chen hanyalah air danau yang jernih. Jika dipikir-pikir, titik pertemuan 18 urat api itu adalah danau yang jernih. Cahaya dan bayangan berkelebat, dan air danau itu bergolak, tampak seperti mimpi dan ilusi. Xiao Chen merasa bingung. Untuk sesaat, dia tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Setelah kebingungan itu, dia tiba-tiba menemukan bahwa ki iblisnya yang tersisa, energi esensi sejati dan energi esensi sejati spiritual, yang telah terkuras secara signifikan, bersirkulasi secara otomatis, membentuk medan gaya Taiji yang lemah di sekelilingnya. Ada juga diagram Taiji di bawah kakinya. Aku tidak mati. Xiao Chen yakin bahwa dia tidak mati. Semua yang dilihatnya nyata dan bukan halusinasi. Dia perlahan-lahan menenangkan diri dan melihat sekeliling, berpikir keras. Air danau ini bukanlah air dalam pengertian konvensional. Tiba-tiba, Xiao Chen mengerti. Dengan 9 urat api yang ekstrim dan 9 urat api yin ekstrim, tempat pertemuan yin dan yang ini sebenarnya adalah wilayah kekacauan primal. Kenyataannya, air danau yang tampak jernih itu mengandung energi kekacauan primal yang sangat kuat. Jika orang biasa berendam di dalamnya, keseimbangan antara yin dan yang dalam tubuh mereka akan terganggu. Mereka akan kehilangan kendali atas tubuh mereka. Dalam kasus yang parah, seseorang mungkin mati tanpa mayat di urat api primal chaos ini. Xiao Chen selamat hanya karena medan gaya Taiji. Api dalam keadaan primal chaos telah terbagi menjadi yin dan yang memungkinkan Xiao Chen menemukan tempat yang aman di tempat ini di mana 18 urat api berkumpul. Jadi, begitulah masalahnya. Xiao Chen menunjukkan ekspresi pengertian. Semua yang dilihatnya memperluas cakrawalanya. Ketika 18 urat api berkumpul, primal chaos yang dihasilkan terwujud sebagai air danau yang jernih.
Orang lain mungkin tidak dapat membayangkan pemandangan seperti itu. Bahkan lebih kecil kemungkinannya bagi mereka untuk dapat melihat pemandangan seperti itu dengan tenang. Bahaya memenuhi Primal Chaos. Entah seseorang dengan paksa menghancurkan Primal Chaos, yang membutuhkan kekuatan dewa palsu, atau seseorang melakukannya seperti Xiao Chen, menggunakan teknik untuk memisahkan Yin dan Yang, menyeimbangkan 9 urat api Yin ekstrim dan 9 urat api Yang ekstrim. Ini adalah kesempatan besar. Di sini, saya dapat meningkatkan Universe Origin True Flame dan Heavenly Snow Divine Flame secara bersamaan. Lebih jauh lagi, saya dapat memahami Dao di sini dan meningkatkan kultivasi saya. Ini seperti membunuh 3 burung dengan satu batu, Xiao Chen menganalisis dengan tenang. Jika seseorang tidak mati karena malapetaka, pasti akan ada berkah di kemudian hari. Wosh, wosh. Xiao Chen duduk bersila, dan meletakkan kedua tangannya di lutut dengan telapak tangan menghadap ke atas. Pada saat berikutnya, api asal api surgawi salju ilahi muncul di tangan kirinya, dan api asal api sejati asal semesta muncul di tangan kanannya. Saat api di telapak tangan Xiao Chen perlahan tumbuh lebih kuat, diagram Taiji di bawahnya berubah semakin besar, bersinar samar. Dia menutup matanya. Pada suatu saat, 2 gumpalan api asal di telapak tangannya melayang ke atas. Mereka berenang dengan lincah, tampak seperti ikan. Kedua ikan itu saling mengejar di dalam air dan membentuk medan gaya Taiji yang lebih besar saat mereka menyerap esensi urat api dengan liar. Setelah beberapa saat, percikan muncul di dasar danau yang jernih. Percikan ini tampak seperti bintang yang berkedip di sana. Percikan ini tampak cerdas. Ketika mereka melihat Xiao Chen, mereka terbang seperti ngengat ke api. Percikan ini mengerumuninya, berlapis satu sama lain. Xiao Chen tidak menyadari hal ini. Dia telah tenggelam ke dasar danau saat memahami Dao. Semua lukanya sembuh, dia memasuki keadaan yang sangat menakjubkan yang mirip dengan janin di tubuh ibunya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ice Fire Wasteland dapat dibagi menjadi pinggiran, area dalam, dan zona inti. Daerah pinggirannya mencakup setengah dari wilayah tersebut. Sebelumnya, Xiao Chen tinggal di daerah pinggiran untuk membunuh anjing mastif, dan dikenal sebagai iblis liar pembunuh anjing. Dia seperti penguasa daerah pinggiran. Daerah bagian dalam Ice Fire Wasteland adalah hutan es misterius yang dihiasi dengan banyak kristal es perak. Kristal-kristal es ini berwarna putih bersih dan berkilauan, sehingga tempat itu terasa kuno. Setiap pohon berusia setidaknya 10.000 tahun, dan banyak binatang palsu yang licik dan kuat tinggal di dalamnya. Ahli kaisar berdaulat setengah langkah atau tokoh berdaulat lainnya yang bersedia mengambil risiko sering berpetualang di sini. Berpetualang di sini jauh lebih berbahaya daripada di daerah pinggiran. Seseorang bisa jatuh di sini kapan saja. Meskipun daerah bagian dalam berbahaya, banyak orang masih memahaminya atau pernah berpetualang di sana sebelumnya. Namun, zona inti Ice Fire Wasteland sangat misterius. Faktanya, kebanyakan orang tidak tahu seperti apa zona inti itu. Tempat ini sangat mengerikan. Hanya ahli sejati di antara tokoh berdaulat yang berani menjelajah ke sini dan berpetualang. Pada hari ini, sekelompok orang tiba di tepi zona inti Ice Fire Wasteland. Kelompok ini terdiri dari para pengikut sekte Universe Origin yang mengejek Xiao Chen karena membunuh anjing. Mereka semua tampak luar biasa dan menonjol. Di antara mereka, Fang Xiaobai, yang memimpin kelompok, paling menonjol. Kakak senior Fang, kita sudah sampai. Orang-orang ini memancarkan ki pembunuh yang kuat. Dalam perjalanan mereka ke sini, mereka telah mengalami pembunuhan yang hebat. Fang Xiaobai tetap diam saat dia melihat ke depan ke lautan api yang luas dan tak terbatas. Orang lain mungkin tidak dapat membayangkannya, tetapi pusat benua yang terbuat dari es itu sebenarnya memiliki lautan api yang sangat mengerikan. Saat lautan api itu bergolak, suhunya akan berfluktuasi antara panas dan dingin, sangat aneh. Gelombang panas yang melonjak itu mewujudkan banyak fenomena misterius. Saat gelombang itu melonjak, itu seperti serangan puncak dari seorang kaisar berdaulat setengah langkah. Itu bukanlah hal yang paling menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa lautan api itu berada dalam keadaan kekacauan primal, di mana yin dan yang belum terpecah. Hal ini membuat orang-orang sulit menghadapi lautan api itu. Saat Fang Xiaobai menghadapi lautan api ini, dia tampak sangat berhati-hati.
Hal ini bahkan lebih berlaku bagi para murid lainnya. Sebagian besar murid sekte asal semesta unggul dalam Dao Api. Banyak dari mereka bahkan memahami domain Dao Api. Namun, itu tidak berguna. Yin dan Yang tidak terpecah dalam lautan api ini, keadaan kekacauan primal. Jika seseorang ceroboh, seseorang akan berakhir membakar diri mereka sendiri saat bermain api. Orang-orang ini harus lebih berhati-hati daripada mereka yang tidak terampil dalam Dao Api. Sepertinya orang-orang dari Tanah Suci Surga Mendalam, Kuil Roh Tersembunyi, dan Istana Dewa Bela Diri tiba sebelum kita, kata Fang Shaobai sambil melihat ke laut setelah mengamati sekelilingnya. Kakak senior, tidak perlu khawatir. Asal ilahi api es tidak akan muncul untuk sementara waktu. Bahkan jika mereka tiba lebih dulu, itu akan sia-sia. Fang Shaobai menjelaskan dengan lembut, bukan itu yang aku khawatirkan. Aku khawatir orang-orang ini akan bergandengan tangan terlebih dahulu, sudahlah. Keluarkan mutiara pemisah api Yin Yang. Ayo masuk juga. Pada saat ini, Fang Shaobai berpikir lagi tentang betapa hebatnya memiliki satu set armor pertempuran paduan. Para pengikut sekte asal semesta mengeluarkan mutiara pemisah api Yin Yang dan meletakkannya di mulut mereka. Penghalang yang berkedip-kedip dengan cahaya terang dan redup muncul di sekitar mereka. Wosh, wosh, wosh. Dengan mutiara pemisah api Yin Yang, para pengikut sekte asal semesta dapat berjalan di lautan api tanpa khawatir. Tanpa harta ini, mereka hanya akan mencari kematian jika mereka tinggal lama. Orang-orang dari faksi super lainnya menggunakan harta karun yang serupa. Jika tidak, belum lagi menjaga kekuatan mereka, mereka mungkin tidak akan selamat. Lautan api bergolak saat kelompok itu maju dengan hati-hati. Meskipun Icefire Divine Origin itu tidak akan muncul secepat itu, anggota faksi super lainnya telah tiba di depan mereka. Mereka tidak bisa menunda lebih lama lagi. Kekuatan Fang Shaobai menonjol di antara kelompok ini. Sesekali, gelombang yang menjulang tinggi melonjak. Api yang mengepul tampak seperti akan menelan dunia, seperti binatang palsu besar yang membuka mulutnya. Bang! Fang Shaobai tidak menghindar dari gelombang api yang melonjak, menghadapinya dengan serangan telapak tangan dan ekspresi dingin setiap kali. Fang Shaobai yang awalnya berwajah terpelajar, lembut, dan anggun tampak sangat berbeda saat menyerang. Dia menjadi seperti binatang buas, dengan auranya yang melonjak keluar. Angin telapak tangan dari serangan telapak tangannya melolong saat cahaya terang meledak. Cahaya itu muncul seperti pedang, tampak secemerlang matahari, saat mereka dengan paksa membelah gelombang api yang besar dan menakutkan. Kakak senior, kakak muda Liu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Fang Shaobai menoleh ke belakang dan melihat bahwa sebuah retakan telah muncul di penghalang seorang murid. Api primal chaos masuk melalui celah dan membuat segalanya tak tertahankan, baik maju maupun mundur menjadi sulit. Fang Shaobai melihat sebelum berkata dengan acuh tak acuh, bunuh saja dirimu sendiri. Murid itu segera menunjukkan kepanikan di wajahnya. Kakak senior, selamatkan aku. Kamu ceroboh, dan kamu ingin aku menyelamatkanmu. Jika aku menyelamatkanmu sekarang, bagaimana aku akan melawan orang lain saat kita mencapai Pulau Api? Fang Shaobai tidak menunjukkan niat untuk menyelamatkan murid itu. Dia berkata dengan acuh tak acuh, jika kalian semua tidak ikut, maka kalian bisa tetap di sini bersamanya. Semua orang langsung menjadi cemas. Mengabaikan rekan mereka, yang menderita karena api, mereka segera mengikuti Fang Shaobai. Kakak senior, orang itu berteriak dengan sangat menyedihkan, membuat yang lain bingung. Namun, ekspresi Fang Shaobai sama sekali tidak berubah. Murid-murid ini mengikuti Fang Shaobai dalam petualangan ini untuk meraup keuntungan setelah dia memperoleh asal ilahi api es. Mengingat hal itu, mereka seharusnya tahu bahwa mereka harus menanggung risikonya sendiri. Setengah hari berlalu, setelah Fang Shaobai membelah gelombang api besar lainnya, dia melihat sosok orang yang tidak jelas di batas penglihatannya. Kita sudah dekat. Fang Shaobai berusaha lebih keras, mempercepat langkahnya. Bayangan muncul di belakangnya, tampak seperti api yang menyala-nyala. Segera, pemandangan di kejauhan menjadi jelas bagi Fang Shaobai. Sejumlah pulau kecil muncul di depan. Hitungan cepat menunjukkan tepat 18. Lebih tepatnya, mereka harus disebut terumbu karang karena pulau-pulau dataran rendah ini hanya sekitar 100 meter lebarnya.
Beberapa yang lebih kecil bahkan hanya sekitar 10 meter lebarnya. Namun, terumbu karang ini sangat penting bagi orang-orang ini. Lautan api primal chaos tidak terbagi menjadi yin dan yang, tidak menunjukkan pola apapun. Terkadang, sangat dingin, terkadang, sangat panas. Ini terasa sangat tak tertahankan. Hanya terumbu karang itu yang memiliki sifat yin atau yang tetap. Mereka akan menjadi yin yang ekstrim atau yang ekstrim. Seseorang dapat memiliki pijakan yang benar-benar stabil di lautan api ini hanya jika mereka berdiri di atas karang. Pada saat ini, pulau-pulau dengan berbagai ukuran sudah ditempati banyak orang. Setelah kelompok Fang Shaobai muncul, ekspresi orang-orang ini semua berkedip secara bersamaan. Begitu seorang kultivator menjadi kaisar berdaulat di dunia dewa palsu, kultivasi mereka akan dianggap lengkap, dan kaisar berdaulat harus pergi. Karena anggota senior pergi seiring waktu, Fang Shaobai dapat dikatakan sebagai pemimpin kelompok sekte asal semesta saat ini. Semua orang telah mengalami kekuatan Fang Shaobai sebelumnya, tetapi caranya yang kejam bahkan lebih menakutkan. Setelah Fang Shaobai berdiri dengan kokoh dan melihat sekeliling dengan santai, wajahnya tenggelam. Wosh, wosh, wosh. Murid-murid sekte asal semesta lainnya di belakang menyusul. Setelah mereka melihat situasinya, mereka mulai mengumpat dengan keras. Orang-orang menempati 18 karang dengan berbagai ukuran. Orang-orang dari Tanah Suci Surga Mendalam, Istana Dewa Bela Diri, dan Kuil Roh Tersembunyi menempati semua 18 karang, tidak menyisakan satu pun untuk sekte asal semesta. Memang, orang-orang ini telah mencapai kesepakatan. Hal yang paling dikhawatirkan Fang Shaobai telah terjadi. Ancaman memenuhi kata-kata Fang Shaobai. Pada saat ini, 3 faksi super lainnya menempati 6 terumbu karang dari 18 yang tersedia. Mereka telah beristirahat di sana untuk waktu yang lama dan bersemangat. Dibandingkan dengan kelompok orang-orang berdebu yang bergegas, orang-orang dari faksi super lainnya berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Orang-orang dari faksi super lainnya tidak takut pada Fang Shaobai dan murid-murid sekte asal semesta lainnya. Bahkan jika kelompok Fang Shaobai berada dalam kondisi puncak mereka, 3 faksi super lainnya tidak akan takut pada mereka. Namun, Fang Shaobai ini sangat ganas. Ketika dia bergerak, dia tidak akan menahan diri. Begitu Fang Shaobai memusatkan perhatiannya pada sesuatu, dia akan menyerang tanpa henti, sama sulitnya untuk dihadapi seperti orang gila. Selain Fang Shaobai, yang lain melihat bahwa sekte asal semesta telah mengirim beberapa ahli. 2 orang di samping Fang Shaobai termasuk di antara 10 murid sekte asal semesta teratas di dunia dewa palsu. Mereka adalah kaisar berdaulat setengah langkah yang telah menggabungkan domain Dao dan energi jiwa mereka, membentuk segel ilahi mereka. Sisanya adalah tokoh berdaulat yang menentang surga. Tanpa kecuali, mereka semua adalah elit. 3 faksi super dapat menekan sekte asal semesta saat bekerja sama. Namun, pertempuran masih akan merepotkan. Beberapa orang bahkan mungkin mati. Para pemimpin Tanah Suci Surga Mendalam, Istana Dewa Bela Diri, dan Kuil Roh Tersembunyi berdiskusi satu sama lain dan menghasilkan 3 pulau. Ketika Fang Shaobai melihat situasinya, dia mendengus dingin. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Memperoleh 3 pulau sudah cukup bagus. Bagaimanapun, kelompoknya datang terlambat, dan dia tidak bisa menyalahkan orang lain untuk itu. Jika perkelahian benar-benar terjadi, selain dia dan 2 saudara junior kaisar berdaulat setengah langkahnya, yang lain kemungkinan akan memiliki akhir yang buruk. Ketika 3 faksi super bekerja sama, mereka akan sepenuhnya menekan kelompok sekte asal semesta. Semuanya, naiklah ke pulau-pulau dan pulihkan kekuatan kalian terlebih dahulu. Wosh, wosh, wosh. Setelah mendarat di pulau-pulau itu, Fang Shaobai dan yang lainnya mengeluarkan mutiara pemisah api yin yang mereka. Kemudian, mereka duduk bersila untuk memulihkan energi esensi sejati yang telah mereka habiskan di sepanjang jalan. Pada saat yang sama, mereka dengan waspada mengamati 3 faksi super lainnya. Istana Dewa Bela Diri menempati pulau terbesar. 2 orang berdiri berdampingan di sana. Salah satu dari mereka mengenakan pakaian putih berkibar dan memiliki tanda merah di dahinya serta udara dingin dan menyeramkan. Orang lainnya mengenakan pakaian biru dan dengan sembrono memamerkan ketajamannya, tampak tidak terkendali. Ini benar-benar kebetulan. Keduanya memiliki dendam dengan Xiao Chen,
dan mereka berdua sekarang muncul di dunia dewa palsu bersama-sama. Xiahou Wu menatap Fang Xiaobai, dan niat membunuh melintas di matanya. Kemudian, dia berkata dengan cemberut, Fang Xiaobai ini benar-benar sombong. Dia bukan murid klan kerajaan dinasti Tianwu. Berani sekali dia bersikap tidak patuh di hadapan kita. Bai Yunfei berkata dengan acuh tak acuh, meskipun dia bukan murid klan kerajaan, klan Fang adalah pemimpin dari 4 klan besar di dinasti Tianwu. Kepala klannya telah dianugerahkan sebagai Adipati Pu. Yang terpenting, posisi klan Fang di sekte asal semesta aman karena leluhurnya adalah salah satu dari 8 tetua pelindung api sekte tersebut. Oleh karena itu, posisinya tidak lebih rendah dari murid klan kerajaan. Bisakah dia dibandingkan dengan kita berdua? Xiahou Wu bertanya dengan jijik. Bai Yunfei menjawab setelah berpikir sejenak, sulit untuk mengatakannya. Yang terpenting adalah bahwa dua faksi super lainnya mungkin tidak memiliki pikiran yang sama dengan kita. Lihatlah Mu Yunzu itu, dia bukan orang yang bisa diprovokasi. Jika kita diserang diam-diam olehnya dalam pertarungan nanti, kita tidak akan mendapatkan apa-apa atas usaha kita. Yuan Zhen si botak itu juga bukan orang yang bisa disinggung. Para pemimpin dari 4 faksi super semuanya adalah orang-orang yang licik. Mereka tidak saling percaya. Semua orang datang untuk mendapatkan Ice Fire Divine Origin, tetapi hanya ada satu. Pada saat itu, akan ada pertarungan untuk itu. 18 karang itu terbagi menjadi 9 yang ekstrim dan 9 yin ekstrim, membentuk sebuah cincin di lautan api yang luas. Tempat ini adalah pusat zona inti Ice Fire Wasteland, tempat Ice Fire Divine Origin akan muncul. Di karang tempat kelompok tanah suci surga yang mendalam berada, seorang murid bertanya kepada Mu Yunzu, kakak seniormu, apa sebenarnya Ice Fire Divine Origin ini? Mu Yunzu melihat sekeliling dan menjelaskan dengan lembut, Ice Fire Divine Origin mirip dengan origin liquid yang kita tukarkan di ibu kota ilahi domain suci. Namun, itu adalah tingkat yang jauh lebih tinggi. Anda dapat menganggapnya sebagai manifestasi dari seluruh esensi Ice Fire Wasteland. Cairan ini hanya muncul sekali setiap 3 tahun, dan dibandingkan dengan cairan asal biasa, kualitasnya 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat atau 1000 kali lipat, lebih tinggi. Yang lebih penting, cairan asal tidak memiliki atribut apapun, tetapi cairan asal ilahi api es ini memilikinya. Jika Anda mengolah dao agung yang terkandung di dalamnya, akan ada efek menakjubkan yang tak terlukiskan. Dahulu kala ada seseorang yang langsung menembus hambatannya ke domain dao setelah memurnikan satu jenis cairan asal ilahi, menyelamatkannya dari lebih dari 10 tahun kultivasi yang pahit. Jadi, menurut Anda apakah itu berharga atau tidak? Lebih jauh lagi, ini adalah sesuatu yang berasal dari es dan api, dua atribut yang saling bertentangan. Ini layak dipelajari sejak awal. Bahkan jika Anda tidak membutuhkannya, Anda akan mendapatkan manfaat tak terbatas dengan menjualnya kepada ahli dewa palsu. Orang yang bertanya itu tidak dapat menahan keinginan yang tak tertahankan. Tanpa diduga, Ice Fire Divine Origin adalah sesuatu yang begitu menakjubkan dengan nilai yang begitu besar. Jika tidak mengejutkan, Ice Fire Divine Origin tidak akan menarik para ahli dari 4 faksi super. Mu Yunzu tetap relatif tenang. Dia berkata dengan serius, jangan terlalu banyak berpikir. Kali ini, orang-orang dari Sekte Asal Semesta, Istana Dewa Bela Diri, dan Kuil Roh Tersembunyi semuanya bukan orang baik. Sulit untuk mengatakan apakah kita bisa mendapatkan Ice Fire Divine Origin atau tidak. Saat Mu Yunzu berbicara, dia melirik Bai Yunfei. Ketakutan yang dalam melintas di matanya. Jika Fang Xiaobai adalah anjing gila yang tidak ada yang berani memprovokasi, Bai Yunfei adalah ular berbisa. Bahkan Kaisar Berdaulat takut pada revolusi 1000 rasa miliknya. Racun ini bisa masuk jauh ke dalam jiwa. Jika seseorang ceroboh, dia mungkin mati tanpa disadari. Kemudian, Mu Yunzu melihat para biksu dari Kuil Roh Tersembunyi. Mereka semua tampak baik dan baik hati, tetapi dia tahu bahwa mereka juga bukan orang baik. Para biksu yang mengolah tubuh besi yang tidak dapat dihancurkan dari Sekte Buddha ini memiliki keunggulan terkuat di lautan api yang luas karena tubuh fisik mereka. Para pemimpin dari 4 faksi super semuanya adalah monster. Mereka semua saling takut dan berpikir tentang cara merebut asal ilahi api es, yang akan segera muncul. Gemuruh. Tiba-tiba, 18 karang mulai bergetar.
18 pilar api membubung dari lautan api di sekitarnya. Cahaya yang menyala-nyala tampak menyilaukan seperti merkuri. Setelah pilar-pilar itu membubung ke langit, mereka berhamburan seperti kembang api, membuat langit tampak cantik. Fang Shaobai, Xiahou Wu, dan Mu Yunzu, dan Yuan Zhen dari kuil roh tersembunyi semuanya menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Kemudian, ekspresi mereka langsung berubah muram. Setelah menunggu selama 10 hari, langit yang indah dan cerah ini muncul. Yuan Zhen dari kuil roh tersembunyi bergumam di karangnya sambil menatap langit yang indah. Langit cerah yang indah adalah tanda kedatangan asal ilahi api es. Setelah tanda ini muncul, asal ilahi api es tidak akan jauh. Semuanya, berhati-hatilah. Jangan sampai kalian kehilangan nyawa karena kobaran api yang jatuh nanti. Segala sesuatu yang luar biasa indah di alam seribu besar harus dihindari. Langit yang cerah, indah, dan semarak ini tidak terkecuali. Wosh, wosh, wosh. Begitu api dari kembang api jatuh, para murid dari 4 faksi super mulai menjalankan berbagai cara mereka untuk menghindari atau menyebarkan percikan api dengan paksa. Ledakan keras terdengar tanpa henti. Api yang tampak biasa-biasa saja itu sebenarnya menyaingi serangan puncak kaisar berdaulat setengah langkah dan mungkin bahkan lebih kuat. Dari keempat fraksi super, yang paling mudah menghadapi api adalah para biksu kuil roh tersembunyi. Mereka semua mengolah teknik kultivasi penempaan tubuh yang sempurna dari sekte Buddha, tubuh besi yang tidak bisa dihancurkan. Keunggulan fisik mereka terlihat di sini. Mereka tidak memiliki banyak masalah dalam menahan api ini. Wus! Api perlahan menghilang. Suara gemericik datang dari tengah 18 karang. Segera setelah itu, seberkas cahaya melesat ke awan, menyebarkan fenomena misterius langit yang cerah, indah, dan semarak. Itu akan datang. Fang Shaobai bergumam. Pada titik ini, kewaspadaannya berada pada titik tertinggi. Asal ilahi api es akan segera muncul. Sekarang, tidak ada yang bisa tetap acuh tak acuh. Para pengikut dari keempat fraksi super menunjukkan ekspresi serius. Mereka semua mulai beradu secara diam-diam dengan aura mereka, menyebabkan lautan api bergolak dan melolong. Ombak memercik, bergelombang tanpa henti. Berbagai fenomena misterius yang menakutkan muncul di sekitarnya. Namun, tidak ada yang bergerak gegabah, semua orang menunjukkan ekspresi tenang. Bahkan ketika gelombang api melonjak seperti binatang buas yang kuat, mereka tidak bergerak. Mereka hanya menatap area tempat sinar cahaya itu berada. Di dalam pilar cahaya keemasan, sesuatu tampak naik perlahan di lautan api. Segera, sebagian kecil dari benda itu menampakkan dirinya, muncul dari lautan api. Itu adalah kuncup teratai dengan kelopak api dalam 2 warna berbeda yang terbungkus rapat dalam banyak lapisan, berkedip dengan 2 cahaya berwarna berbeda. Ini memancing imajinasi seseorang. Tidak disangka ada 360 kelopak teratai. Ice Fire Divine Origin yang muncul kali ini seharusnya menjadi yang terbaik dalam milenium terakhir. Sebelumnya Ice Fire Divine Origin muncul, hanya ada 100 kelopak teratai. Meski begitu, itu sudah dianggap sangat berharga. Tidak disangka ada satu dengan 360 kelopak muncul kali ini. Ini mungkin batas dari apa yang dapat dihasilkan oleh Ice Fire Wastelen, tidak mungkin ada yang lebih kuat. Melihat jumlah kelopak teratai membuat Mu Yunzu dan yang lainnya bersemangat. Jantung mereka berdebar kencang. Cahaya hasrat yang menyala-nyala berkedip di mata mereka. Fang Shaobai dari Sekte Asal Semesta berpikir dalam hati, jika dipikir-pikir, ini adalah yang terbaik dalam 1000 tahun terakhir. Aku harus mendapatkan asal ilahi api es ini. Setelah mendapatkannya, api sejati asal semestaku dapat menembus peringkat 6 hingga peringkat 7. Yang lain memiliki pemikiran yang sama. Setelah berusaha keras untuk datang ke lautan api yang berbahaya ini, mereka berhasil melihat asal ilahi api es terbaik dalam milenium terakhir. Tidak seorang pun akan mau menyerahkannya kepada yang lain. Semua orang menginginkan asal ilahi api es ini. Kelopak bunga teratai perlahan terbuka satu per satu. Dengan munculnya Ice Fire Divine Origin, semua orang menahan napas. Namun, ketika semua kelopak bunga teratai terbuka, mereka melihat seseorang duduk bersila di tengah cahaya terang di panggung bunga teratai di dalam. Fang Shaobai hendak mengatakan, serang, tetapi menelan kembali kata itu. Dia merasa benar-benar tercengang. Apa-apaan ini? Di mana Ice Fire Divine Origin?